Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Syarvina Mutia Syarifah selaku dosen pengampu mata kuliah bioetika. Kami dari kelompok F yang beranggotakan Salma Anaziha, Kistin Amanah, dan saya sendiri Niputu Diah Pratnya Septiari. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai bioetika manusia dengan judul jurnal yang kami bahas yaitu eksperimen yang menghasilkan bayi pertama yang diedit gen, kegagalan etis, dan kebutuhan mendesak untuk tata kelola yang lebih baik. Baik, selanjutnya adapun yang melatar belakangi dari kasus ini yaitu dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah serta berbagai institusi ilmu pengetahuan dan teknologi di Cina yang berkembang pesat, maka tantangan etika yang dikelola memunculkan suatu permasalahan baru, di mana sistem tata kelola etis yang lebih kuat itu sekarang diperlukan. Kebutuhan ini menjadi jelas terlihat dalam eksperimen genetika yang baru-baru ini dilakukan oleh Jian Kui HE dan timnya. Jian Kui HE atau HE mengklaim telah menghasilkan bayi-bayi germinal pertama di dunia yang diedit gennya. Bayi-bayi ini secara alami kebal terhadap Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Klaim ini belum dikonfirmasi secara independen, namun penelitian ini menimbulkan sejumlah besar masalah etika global yang serius. Kekhawatiran ini kompleks dan saling terkait, tetapi dapat secara luas dipetakan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, isu-isu kunci yang berkaitan dengan etika penelitian biomedis, yang kedua, politik yang lebih luas mengenai masalah sosial budaya dan transkultural, yang ketiga, masalah etika mendasar pada reproduksi penyuntingan gen germline itu sendiri, dan yang keempat, pertanyaan mendasar mengenai tujuan moral, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Dari kasus tersebut kemudian menghasilkan beberapa faktor, di mana yang pertama itu problem atau masalah. Dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji operasi gen ini apakah aman untuk mencegah infeksi dari HIV. Yang kedua, sampling, di mana Jian Kui HE menjelaskan rincian eksperimennya bahwa mereka merekrut 8 pasangan melalui kelompok relawan HIV bernama Bai Hualin atau BHL China League. Semua peserta ini merupakan laki-laki HIV positif dan juga peserta perempuan HIV negatif. Dalam eksperimennya, di mana sperma peserta laki-laki dicuci untuk menyingkirkan HIV dan kemudian disuntikkan ke dalam sel telur yang dikumpulkan dari peserta perempuan. Dalam penelitian ini, mereka menggunakan metode cluster regular interspace short palindromic repeat atau CRISPR-Cas9, di mana metode ini merupakan teknik pengeditan gen untuk menonaktifkan gen yang disebut dengan CCR5 pada embrio, bertujuan untuk menutup pintu protein yang memungkinkan HIV masuk ke dalam sel dan membuat subjek kebal terhadap virus HIV. Dari penelitian ini, terdapat kecaman, yaitu pada tanggal 26 November, sebanyak 122 ilmuwan Tiongkok mengeluarkan pernyataan dan mengecam keras tindakan HE sebagai tindakan yang tidak etis. Kemudian, dalam penelitian ini mereka menggunakan metode CRISPR-Cas9, di mana pada metode ini terdapat kelebihan, yaitu CRISPR-Cas9 merupakan metode yang cepat, murah, dan presisi. Kemudian adapun kekurangan dari metode ini yaitu efisiensi penargetan yang masih belum memadai, sehingga dalam penggunaan metode ini dapat terjadi mutasi di luar target yang dapat menyebabkan cacat atau bahkan kanker dalam beberapa kasus. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu tanggapan Cina terhadap bayi pertama yang diedit gen. Pada tanggal 25 November tahun 2018, Jian Kui HE mengumumkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah menciptakan bayi yang diubah secara genetik pertama di dunia, di mana bayi tersebut dirancang untuk secara alami kebal terhadap virus HIV. Penelitian HE legitimasinya ditentang oleh para ilmuwan, ahli bioetika, pengacara, dan juga masyarakat umum. Komite Etika Ilmiah dari Divisi Akademi Ilmu Pengetahuan Cina menentang penggunaan klinis
pengeditan genom pada embrio manusia mencatat bahwa teori tidak dapat diandalkan, teknologinya kurang, risiko tidak dapat dikendalikan, serta etika dan peraturan melarang perbuatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada tanggal 28 November 2018, Akademi Teknik Cina menyerukan ilmuwan untuk meningkatkan disiplin diri dan juga pengaturan diri, serta untuk mematuhi prinsip-prinsip etika, hukum, dan juga peraturan yang sesuai. Akhirnya, Akademi Ilmu Kedokteran Tiongkok menerbitkan korespondensi di The Lancet, menyatakan mereka menentang operasi klinis pengeditan genom embrio manusia untuk tujuan reproduksi. Renzong Qiu Ayu, ahli bioetika, menjelaskan penelitian HE dilakukan pada embrio sehat untuk membuat bayi kebal terhadap virus HIV, yang merupakan peningkatan gen untuk tujuan medis, di mana menunjukkan sifat angkuh dari penelitian HE. Selanjutnya, Wakil Menteri Kementerian Sains dan Teknologi Cina mencatat bahwa Cina secara eksplisit melarang prosedur klinis penyuntikan gen pada embrio manusia untuk tujuan reproduksi dan memerintahkan penghentian kegiatan ilmiah personel terkait. Next. Yang selanjutnya, pelanggaran konvensi etika tentang penyuntikan gen manusia. Ada 3 teknik modifikasi genom, yaitu zinc finger nuklease atau ZFNS, kemudian transcription activator lag effector nuklease atau TALENs, dan CRISPRS. HE menggunakan teknik CRISPR-Cas9 untuk memodifikasi gen gremlin bayi. Dibandingkan teknik lainnya, CRISPR-Cas9 lebih cepat, murah, dan presisi. Namun, CRISPR-Cas9 efisiensi penargetannya masih belum memadai. Misalnya, efisiensi CRISPR-Cas9 pada satu studi yang melibatkan pengeditan embrio manusia menunjukkan tingkat efisiensi 15% untuk koreksi gen tunggal. Selain inefisiensi, ada juga masalah teknik lain seperti mutasi off-target, mosaikisme, dan mutasi on-target dengan konsekuensi yang tidak diinginkan. Mutasi di luar target dapat menyebabkan cacat, bahkan kanker dalam beberapa kasus. Mosaikisme dapat menyebabkan lebih dari satu genotip hadir dalam organisme tunggal yang mengurangi efek terapeutik. Selain itu, kekhawatiran khusus tentang pengeditan gen gremlin adalah bahwa perubahan yang tidak diinginkan pada sel gremlin dapat diturunkan ke keturunannya, yang dapat mengakibatkan efek yang tidak terduga pada generasi mendatang. Kemudian, KTT internasional pertama tentang penyuntikan gen manusia pada tahun 2015 menyerukan moratorium modifikasi genom gremlin manusia untuk menggunakan klinis kecuali dan sampai satu masalah keamanan dan kemajuan yang relevan telah diselesaikan berdasarkan pemahaman yang tepat dan keseimbangan risiko, manfaat potensial, dan alternatif. Dan yang kedua, ada konsensus masyarakat luas tentang kelayakan aplikasi yang diusulkan. Pernyataan KTT kedua menegaskan kembali konsensus bahwa pemahaman ilmiah dan persyaratan teknis untuk praktik klinis tetap terlalu tidak pasti, dan resikonya juga terlalu besar untuk memungkinkan uji klinis pengeditan gremlin saat ini. Serta kemajuan selama 3 tahun terakhir dan didiskusi di pertemuan puncak saat ini, bagaimanapun menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk menentukan jalur translasi yang bertanggung jawab dan teliti terhadap cobaan seperti itu. Oke, next. Baik, yang selanjutnya yaitu pada penelitian HE terdapat beberapa masalah etika khusus. Yang pertama yaitu manfaat ilmiah dan terapeutik yang dipertanyakan. Eksperimen HE melakukan penghapusan acak dalam lokus CCR5, di mana salah satu anak tersebut berakhir sebagai heterozigot.
Hal ini memicu pertanyaan tentang bagaimana dan seberapa besar konsekuensi anak yang berisiko tersebut akan berdampak pada kesehatan anak-anak yang tidak dapat diukur dan tidak dapat diprediksi ke depannya. Sehingga modifikasi gen germline pada CCR5 membawa sedikit manfaat besar bagi bayi, namun memaparkan mereka dan generasi masa depan mereka pada risiko yang tidak diketahui dan tidak terkendali. Yang kedua yaitu prosedur peninjauan etika yang tidak sah. Jian Kuihe mengklaim bahwa dia menerima persetujuan etis untuk penelitiannya dari salah satu rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Wanita dan Anak Harmonicare Shenzhen. Namun, komite etik rumah sakit tersebut belum terdaftar, sehingga persetujuannya tidak ada artinya dari sudut pandang peraturan. Yang ketiga yaitu masalah dengan informasi dan proses persetujuan. Persetujuan dari peserta dalam studinya, proses yang digunakan sangat dipertanyakan, di mana formulir persetujuan yang diberikan berupa dokumen setebal 23 halaman dan ditulis seluruhnya dalam bahasa Inggris dan penuh dengan kata-kata teknis. Hal ini akan membuat peserta kesulitan dalam memahami apa yang ia setujui. Selain itu, lembar persetujuan yang menyatakan persyaratan-persyaratan yang dianggap dapat membahayakan kebebasan peserta untuk menarik diri dari penelitian, serta melanggar prinsip kesukarelaan untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia. Yang keempat yaitu kegagalan prosedural lainnya. HE tidak memberikan bukti ilmiah seperti laporan rinci tentang penelitian praklinisnya pada tikus atau monyet sebagai dasar penelitian embrio komite etik. Kemudian HE memulai percobaan medis jauh sebelum dia menerima persetujuan. Hal ini melanggar pasal 24 bahwa penelitian hanya boleh dilanjutkan ketika persetujuan etis telah diberikan kepada sebuah komite etik. Selain itu, penelitian HE tidak terdaftar pada Medical Research Registry and Management System. Next. Yang berikutnya yaitu perlu peningkatan tata kelola etik praktik ilmiah di Tiongkok. Serangkaian kegagalan etis dan prosedural seputar studi HE menunjukkan adanya ketidakmampuan beberapa komite etik di Cina untuk meninjau dan mengatur praktik penelitian, di mana penelitian HE ini mengandung risiko tinggi namun memiliki manfaat yang sepele bagi subjek. Kemudian, tidak ada nilai inovatif dan juga ilmiah. Sebenarnya Cina telah membentuk sistem tata kelola etika 3 tingkat untuk meninjau dan mengawasi penelitian biomedis yang melibatkan manusia. Selain itu, reformasi yang ada juga menetapkan standar yang lebih tinggi untuk tinjauan etika dan kapasitas tata kelola Komisi Eropa. Namun, kajian etik dan kapasitas tata kelola Komisi Eropa serta pengawasan atas Komisi Eropa dan Komite Ahli Etika Kedokteran Provinsi memerlukan perbaikan segera untuk menangani masalah etika penelitian yang ada. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Konstruksi peraturan dan undang-undang harus dipercepat untuk memenuhi perkembangan pesat bioteknologi yang muncul. Selain itu, pedoman klinis dan etika yang ada harus disempurnakan dan ditegakkan lebih ketat untuk memandu dan menstandarisasi penelitian dan aplikasi yang relevan. Kebijakan untuk memberikan perhatian serius pada isu-isu yang relevan, secara aktif menghadapi tantangan, dan menghasilkan jalur yang bertanggung jawab dan layak untuk terjemahan klinis penyuntingan gen. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kekeliruan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.